Ya, tema kita bulan ini yaitu hidup dalam kekuatan Kristus. Ya, ini suatu tema yang luar biasa sesungguhnya kalau kita renungkan dalam lebih dalam lagi tentang hidup dalam kekuatan Kristus. Dan seharusnya orang Kristen, orang percaya memiliki hidup yang kuat, ya, yang kokoh di dalam Kristus. Nah, untuk subtemanya, saudara, saya ambil subtema yaitu kuat dalam menghadapi pencobaan atau menghadapi ujian iman. Ya, nanti bagaimana kita akan kuat dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman ini. Nah, firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 27, ya. Saya kira Yakobus 1 ayat 1 sampai 27 ini adalah satu paket yang luar biasa kalau kita renungkan dengan baik, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagaimana agar kita itu kuat dalam menghadapi pencobaan? Bagaimana agar kita kuat dalam menghadapi ujian iman? Ya. Ini yang jadi pertanyaan buat kita sore hari ini. Supaya ketika ada pencobaan, ada ujian, ya, kita bisa kuat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada 4M yang bisa saya bagikan buat kita semua pada sore hari ini, ya. Apa itu 4M? Ya. Kalau tadi pagi kita belajar 4T, ya. Pak Bagus bagi 4T. Yang enggak ikut pagi tadi boleh dengar rekamannya. Luar biasa juga firman Tuhan tadi pagi, ya. Tapi hari ini saya mau bagi saudara 4M, ya. Apa itu, saudara? Yang pertama, saudara, bagaimana agar kita kuat dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman, ya. Kita harus yang pertama itu menganggap bahwa pencobaan atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Nanti kita akan lihat ayat-ayatnya, ya, saudara, ya. Yang pertama, menganggap bahwa pencobaan atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Dan yang kedua, saudara, supaya kita bisa kuat menghadapi pencobaan itu, kita harus minta hikmat dari Allah. Ya. Ketiga, untuk bisa kuat dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman, memikirkan bahwa pencobaan atau ujian itu bukan berasal dari Allah. Nah, ini yang seringkali kita berpikir bahwa kalau ada pencobaan ini karena Tuhan yang mencobai kita. Ya, nanti kita lihat ayatnya sebentar, saudara. Jadi kita harus memikirkan, kita setting dalam pola pikir kita bahwa pencobaan yang kita alami itu bukan berasal dari Allah. Nanti kita lihat ayat-ayatnya, saudara, ya. Dan yang terakhir untuk kita bisa kuat dalam menghadapi pencobaan, yaitu apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, 4M ini akan saya bagikan buat saudara supaya kita sama-sama bisa kuat ketika pencobaan itu atau ujian itu datang dalam hidup kita. Kita lihat Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4, saudara. Dikatakan, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belah suku di perantauan. Jadi surat Yakobus ini, saudara, sesungguhnya ditujukan kepada 12 suku Israel yang karena mereka tertekan, ya, mereka keluar dari Israel, mereka menyebar ke seluruh bumi, seluruh dunia, ya. Yang kedua dikatakan ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Saudara, kalau kita baca ayat ini mungkin orang akan berkata, ini Yakobus ini waras enggak, ya?
Dikatakan saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Banyak orang, saudara, nggak suka kalau dengar pencobaan. Nah, kita akan belajar pencobaan apa yang dimaksud di sini. Ya, makanya Rasul Yakobus bilang, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau kita baca dalam terjemahan baru, ini agak sedikit bingung kita, agak sedikit pusing ya. Tapi yang menarik, saudara, kalau kita lihat di TSI-nya, saudara, ya, dikatakan begini, ya. Jadi ini poin pertama saya, menganggap bahwa pencobaan ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk, ya. Dalam TSI-nya dikatakan begini, saudara, di ayat yang kedua. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Makanya saya ambil poin pertama dari sini, saudara, bahwa waktu kita mengalami pencobaan, agar kita bisa kuat, kita harus menganggap bahwa pencobaan itu, kata firman Tuhan, atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Ya, seringkali kalau kita mengalami persoalan, ada banyak orang mungkin ya yang saudara pernah jumpai waktu mereka mengalami penderitaan, waktu mereka berbeban berat, mereka bilang, aduh ini karena kutuk nenek moyang mungkin. Tapi tahukah kita, saudara, waktu kita ada di dalam Kristus, waktu kita percaya Yesus adalah Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, semua kutuk, bahkan dosa terbesar yang pernah kita buat, diampuni, diputuskan. Kita benar-benar dibebaskan. Ya. Nah, Rasul Yakobus berkata, saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji lewat berbagai kesusahan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu sebagai berkat yang membawa sukacita bagimu. Kenapa bisa membawa berkat? Ini bicara tentang ujian iman, saudara ya. Di ayat yang kedua dikatakan begini dalam terjemahan Indonesia, karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa untuk bertahan dalam keyakinan kita. Luar biasa, saudara. Jadi waktu ada penderitaan, waktu ada masalah, ada persoalan, saudara, setting dalam pikiran kita, ini bukan sesuatu yang berat. Ini adalah berkat. Bukan cuma saudara, saya mau belajar hal ini, saudara. Waktu ada masalah, ada persoalan yang rasanya nggak mungkin selesai, anggap itu berkat. Waktu itu disetting dalam pikiran kita, saudara. Kita akan kuat. Kenapa? Karena kita tahu, Alkitab berkata bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, tentang kepercayaan kita pada Kristus itu diuji, karena penderitaan yang datang dalam hidup kita, lalu banyak orang mungkin akan meninggalkan Kristus. Tapi firman Tuhan sampaikan buat kita hari ini, bahwa ketika itu datang, persoalan, beban, ingat baik-baik, itu berkat. Ya. Semua orang suka berkat. Semua orang suka berkat. Apalagi dalam masalah, dalam persoalan, semuanya minta berkat. Makanya Rasul Petrus, Yakobus sampaikan, anggap itu sebagai berkat. Waktu kita tahu itu berkat, ya, kita akan kuat, kita akan tetap bertahan. Dikatakan karena kamu tahu bahwa setiap kali keyakinan kita diuji, hal itu membuat kita lebih dewasa.
Waktu kita kuat menanggung beban, karena kita tahu ada Yesus, ada Tuhan yang menyertai kita. Keyakinan kita makin kokoh di dalam Tuhan. Kita akan makin dewasa, kata firman Tuhan. Bukan yang terus cengeng. Waktu ada masalah kita nggak cengeng lagi. Karena kita tahu ini adalah berkat. Makanya setting dalam pikiran kita bahwa masalah itu sama dengan berkat. Pergumulan hidup berat seberat apapun itu berkat. Karena akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Makanya tetap bertahan, saudara. Nggak peduli saudara punya masalah hari ini bagaimana besarnya. Semakin besar masalah saudara, semakin besar masalah saya, semakin berkat Tuhan itu besar yang akan kita terima. Kenapa? Karena kita akan kuat. Waktu kita bertahan, Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk bisa kuat menghadapi persoalan demi persoalan. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, jadi biarlah kita semakin kuat untuk bertahan, supaya kita semakin dewasa dan semakin diperlengkapi dengan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Wow. Saudara, waktu rohani kita mantap, waktu rohani kita sehat, waktu rohani kita kaya akan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan menguatkan kita. Waktu ada masalah, ada persoalan, Roh Kudus akan bekerja dan mengingatkan kita bahwa ada Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang menolong saudara dan saya. Makanya saudara kita tetap melekat sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Jangan lari dari masalah. Jangan biarkan masalah itu rasanya seperti kutuk yang datang dalam hidup kita. Tapi mulai setting. Mulai diingat kembali kebenaran firman Tuhan ini. Nanti saudara baca ya. Di TSI-nya bagus sekali. Dikatakan berkat. Waktu kita terima itu sebagai berkat, hati kita akan meluap dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang besar, yang luar biasa, yang menyertai kita. Makanya jangan panik, saudara. Waktu ada masalah, jangan panik. Ada persoalan, jangan panik. Ada beban yang berat, jangan panik. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan kita dihantui oleh kesedihan. Dihantui oleh apa lagi? Sehingga kita nggak bisa bersuka cita karena masalah, karena persoalan. Yang rugi kita. Padahal janji Tuhan buat kita luar biasa. Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Makanya perlengkapi kita. Rohani kita itu diperlengkapi. Rajin ibadah supaya kita bisa diperlengkapi rohani kita. Rajin baca firman, rajin ibadah, ikut doa. Di gereja kita hampir full. Kita selalu belajar tentang kebenaran firman. Oleh sebab itu, saudara, biarlah kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Lewat persoalan, lewat masalah, lewat pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Atau mungkin kita merasa, oh aku hari ini masih hebat, nggak ada masalah. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, waktu ada masalah ingat baik, itu berkat. Sama-sama bilang, itu berkat. Masalah sama dengan berkat. Haleluya. Jangan kita terpuruk. Jangan kita menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Dan merasa nggak bisa lagi. Nggak ada jalan keluar. Mungkin secara logika, secara manusia, nggak ada jalan keluar, saudara. Tapi waktu kita berserah sama Tuhan, waktu kita percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk jadi berkat. Makanya saudara, poin pertama saya, waktu ada masalah saudara, ada persoalan, anggap itu pencobaan atau ujian itu sebagai berkat.
dan bukan sebagai kutuk. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Luar biasa kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Anggap pencobaan itu, anggap ujian itu sebagai berkat. Karena waktu kita anggap itu sebagai berkat, saudara, kita akan penuh sukacita. Oh, berkat datang dalam hidup ini. Atau kita anggap sebagai berkat, kita akan bertumbuh. Kita akan makin dewasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana supaya kita dewasa? Ingat baik, salah satunya adalah firman. Kalau kita baca firman, kalau kita dengar firman, firman akan hidup dalam hati kita. Firman bisa menjadi rema yang menguatkan roh kita. Sehingga kita berpikir seperti apa kata firman. Bukan berpikir secara logika apa kata dunia, bukan. Tapi kita bisa berpikir secara sesuai dengan kebenaran firman. Waktu kita berpikir secara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti kita akan kuat. Amen. Jadi M yang pertama, menganggap bahwa pencobaan atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Ya. Saudara, ayat yang kelima berkata begini, saudara. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya, ya. Makanya hal yang kedua, saudara, yaitu poin saya bahwa kita perlu minta hikmat dari Allah. Ya. Bagaimana supaya kita agar kuat, ya, menghadapi pencobaan, menghadapi persoalan, minta hikmat Tuhan. Ayat ke-6 sampai dengan 9 dikatakan begini, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Oh, sebentar saudara. Ya, ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-5 dulu ya. Ayat yang ke-6 saudara. Sorry, ada salah masukan. Dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 9. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ayat yang 10. Dan orang yang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Ayat 11. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya di tengah-tengah usahanya, ia akan lenyap. Saudara, kalau kita lihat saudara, ya, minta hikmat ini saudara, apa maksudnya minta hikmat ini saudara? Dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita ini seringkali persoalan itu membuat kita ini panik. Beban hidup kita yang begitu berat rasanya membuat kita panik. Sehingga kita tidak bisa berpikir seperti apa yang Tuhan mau. Makanya saudara, kita harus punya hikmat, minta hikmat.
Untuk apa, saudara? Kalau kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara, mari kita lihat, saudara yang punya terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan begini, saudara. Ayat 5, tetapi dalam suatu ujian, ya, dikatakan begini. Tetapi dalam suatu ujian iman, ya, kalau kamu merasa kekurangan hikmat, mintalah hikmat dari Allah. Karena Allah sangat murah hati kepada semua orang, dan Dia tidak pernah tersinggung kalau kita meminta hal itu kepadanya. Karena itu, mintalah dan hikmat yang kamu perlukan akan diberikan kepadamu. Saudara, dalam kebingungan untuk memutuskan suatu hal, minta sama Tuhan, kata firman Tuhan. Jangan panik, jangan cari orang pintar, tapi cari Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan dengan murah hati. Allah nggak tersinggung. Allah nggak bilang, apa ini anak ini minta-minta terus. Enggak, saudara. Tapi waktu saudara dan saya ada di dalam posisi, dalam tekanan, dalam masalah, dalam persoalan, minta hikmat. Karena Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan pengertian. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik untuk kita putuskan dalam kehidupan ini. Seringkali, saudara, bukan cuma saudara, saya juga mengalami kadang-kadang waktu panik, waktu ada masalah, ada beban hidup yang rasanya berat sekali, kita mulai gunakan akal kita. Kita mulai pakai pikiran kita. Kita mulai gunakan logika kita untuk cari jalan keluar. Tapi firman Tuhan ajarkan buat kita hari ini. Mari sama-sama kita mau belajar. Minta hikmat. Datang sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Biar Tuhan berikan kita hikmat. Biar Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa memutuskan. Memberikan pertimbangan yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tanpa hikmat Tuhan, di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah beban yang berat, di tengah-tengah pencobaan, saudara dan saya, kita tidak akan bisa memutuskan dengan baik. Tapi waktu kita minta hikmat, artinya kita mengandalkan Tuhan. Artinya kita mau datang doa sama Tuhan. Kita mau percaya pada apa yang Tuhan berikan. Dan Tuhan itu bisa memberikan pertimbangan dalam hati kita, sehingga kita dengan baik untuk memutuskan mana yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, minta hikmat. Seringkali kita kalau persoalan kecil, nggak usah hikmat. Putuskan saja. Tapi bisa-bisa salah, saudara, tanpa Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mau belajar untuk bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dalam segala perkara, dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan, dalam segala pencobaan, minta hikmat Tuhan. Sama-sama bilang, aku mau minta hikmat Tuhan. Jangan anggap diri kita ini orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang sok rohani. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Belajar terus merendahkan hati. Waktu kita minta hikmat, artinya kita sadar bahwa kita ini orang biasa, nggak punya apa-apa. Kita ini bukan orang yang hebat. Hanya Tuhan yang hebat. Kita belajar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Dan Roh Kudus akan mengajarkan kepada kita. Seringkali kita bingung, bagaimana caranya minta hikmat? Saudara, Tuhan itu bisa berbicara lewat apa? Lewat firman Tuhan. Waktu kita baca, tiba-tiba firman itu membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat hati kita, wah, ini yang saya cari. Ini jalan keluarnya. Waktu kita panik, tiba-tiba karena kita sering baca firman, jadilah tenang supaya kamu berdoa. Wow, kita langsung, oh iya, ada Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau kita nggak pernah baca firman, saudara, nggak pernah mau rajin ibadah,
Kita ibadah hanya sekedarnya saja. Nggak pernah merenungkan firman yang dalam, saudara. Begitu ada masalah, pasti kita panik. Pasti kita rasanya ingin lari dari masalah itu sejauh-jauhnya. Jangan lari dari masalah, saudara. Hadapi masalah bersama dengan Tuhan. Waktu kita hadapi masalah bersama dengan Tuhan, Tuhan yang besar itu akan menolong kita, akan menyertai kita. Kita ingat kalau kita baca Alkitab, begitu banyak kali orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang tidak hebat, orang-orang yang tidak punya kemampuan, tapi Tuhan pakai hidup mereka. Musa, rasanya dia ingin lari saat itu, tidak mau untuk dipakai Tuhan. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Tongkat. Tongkat bisa dipakai membelah lautan karena Tuhan yang menyertai. Saudara, waktu kita minta hikmat Tuhan, artinya kita mempercayai Dia lebih dari segalanya. Dia lebih hebat dari kita. Sekalipun kita punya gelar, kita punya kekayaan yang luar biasa. Jangan andalkan itu, saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Minta hikmat Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebab itu saudara, waktu ada hikmat Tuhan, mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengajar kita untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku nggak punya apa-apa. Engkau yang punya semuanya dalam hidupku. Waktu itu terjadi dalam hidup kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Tuhan akan tolong sama kita. Hikmat Tuhan dari mana selain firman Tuhan dari mana? Ada bapak-bapak rohani kita. Ada gembala kita. Saudara, sampai hari ini saya percaya bahwa bapak-bapak rohani itu dipakai Tuhan. Ada otoritas Tuhan dalam hidup mereka. Makanya dengarkan. Seringkali kan orang ini nggak mau dengar. Waktu dinasehati, itu lagi. Saudara, belajar merendahkan hati. Dengarkan apa kata gembala kita. Karena kita percaya ada Tuhan yang memberikan otoritas dalam hidup mereka untuk membimbing kita. Untuk menjadi pemimpin. Makanya Alkitab mencatat, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Siapa mereka? Gembala. Bapak-bapak rohani. Hamba-hamba Tuhan. Yesus gembala kita dan Dia mempercayakan otoritas itu kepada hamba-hamba Tuhan. Untuk apa? Supaya kita ini domba-domba yang sesat. Domba-domba ini enggak sesat. Makanya dengarkan. Jangan cuma bilang, yang penting firman. Enggak cukup, saudara. Kadang-kadang firman kita baca, kita blank. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Ada gembala kita, ada bapak-bapak rohani kita. Dengarkan. Dari sana Tuhan bisa memberikan hikmat. Dan waktu diajar, dikasih tahu, saudara, belajar dengar, ikutin. Saya juga belajar, saudara, untuk belajar taat. Kadang-kadang hati enggak cocok. Tapi belajar taat. Ini penting, saudara. Belajar penting, saudara. Saudara kalau tidak anggap hamba-hamba Tuhan, gembala saudara, tidak mau dengar, saudara. Lambat atau cepat, saudara, kita akan tersesat. Kita akan mudah tersesat. Dan kalau kita tersesat, saudara, sangat mudah iblis itu menipu kita. Apa yang benar, kita anggap salah. Apa yang salah, kita anggap benar. Oleh sebab itu, saudara, minta hikmat dari Tuhan. Selain firman Tuhan yang kita harus dengarkan, kita baca, kita renungkan, kita dengar di ibadah, kita doa, ada hamba-hamba Tuhan. Ada gembala kita. Ada pemimpin-pemimpin rohani.
Ada bapak-bapak rohani kita. Saudara bayangkan saudara punya anak, masih kecil, main api. Kalau dia tidak mau dengar sama bapaknya, saudara, bisa terbakar rumah saudara. Makanya belajar dengar-dengaran. Amin. Saudara sama-sama bilang, aku mau dengar-dengaran. Hikmat Tuhan, saudara. Minta hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Poin kedua ya yang kita belajar hari ini yaitu ya minta hikmat ya. Kalau kita kekurangan hikmat, minta hikmat Tuhan. Dan poin yang ketiga, saudara, yang akan saya bagikan kepada kita hari ini adalah jangan pernah berpikir bahwa pencobaan itu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa pencobaan itu berasal dari Tuhan. Kita lihat di ayat 13 dikatakan begini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya. Kalau kita lihat di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara, bagus sekali, saudara. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, tetapi kalau kamu merasa tergoda untuk berdosa, ya, janganlah kamu berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu. Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan dan dia tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Jadi maksudnya sini apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dapat mencobai. Maksudnya saudara, bahwa waktu kita tergoda untuk melakukan dosa, jangan beranggap bahwa ini karena Allah juga yang membuat kita tergoda. Ya, jangan kita berpikir, oh Allah sumber segalanya, makanya dosa juga karena Allah. Enggak, saudara. Dosa itu karena kita. Makanya Rasul Yakobus sampaikan kepada jemaat, ya orang-orang Kristen, Yahudi yang ada di pembuangan, yang ada di luar negara Israel, dia katakan bahwa waktu kamu ya merasa tergoda untuk berdosa, janganlah kamu berpikir bahwa Allah yang memberi godaan itu kepadamu. Karena Allah tidak mungkin tergoda untuk berbuat kejahatan dan dia tidak pernah memberi godaan kepada siapapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau dalam tesinya dikatakan, tetapi keinginan-keinginan kita sendiri yang membuat kita tergoda. Karena kita membiarkan diri kita terseret sampai terjerat pada keinginan kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-15 dikatakan, lalu setiap keinginan jahat kita, ya kalau dalam terjemahan Indonesia sederhana, lalu setiap keinginan jahat kita itu berkembang. Jadi bisa digambarkan seperti binatang buas yang bunting dan mau beranak. Sesudah berkembang, keinginan itu akan menghasilkan dosa. Lalu dosa itu juga berkembang lagi sampai akhirnya menghasilkan maut. Dalam terjemahan terjemahan baru dikatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari, saudara, bahwa Allah itu
ikut serta menyetujui dosa dalam hidup kita. Waktu kita tergoda untuk melakukan dosa, jangan berpikir bahwa itu karena Allah juga. Bukan, saudara. Allah nggak pernah ingin kita untuk melakukan dosa. Allah nggak pernah kita ingin jatuh di dalam dosa. Biarlah kita berpikir. Kita belajar untuk bisa berpikir yang baik. Bahwa Allah nggak pernah terlibat untuk kita jatuh dalam dosa. Tetapi yang membuat seringkali kita jatuh dalam dosa adalah keinginan kita. Waktu ada persoalan, waktu ada beban berat, seringkali orang cenderung untuk lari daripada Tuhan. Orang cenderung untuk tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan. Jangan, saudara. Bahkan ada orang yang menganggap ini karena Tuhan tidak sayang sama saya. Karena Tuhan benci sama saya. Karena Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan disalah-salahin. Jangan pernah berpikir, saudara, bahwa Allah itu terlibat ya dalam segala apa yang jahat. Allah itu tidak pernah berbuat jahat. Allah itu baik. Allah itu penuh kasih. Dia sangat sayang sama kita. Jangan pernah, saudara, waktu saudara mengalami persoalan, penderitaan, beban, datang. Justru datang dalam perkumpulan orang-orang percaya. Datang mendekat kepada hamba-hamba Tuhan. Datang pada gembala. Biar didoakan. Biar dibukakan kebenaran demi kebenaran. Jangan lari. Saudara, banyak orang yang lari. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan waktu persoalan datang dalam hidupnya. Firman Tuhan datang dalam hidup kita supaya jangan pernah kita berpikir bahwa ujian itu atau pencobaan itu berasal dari Allah. Jangan membiarkan itu, saudara. Tuhan tidak pernah uji. Bukankah kita pernah dengar bahwa orang waktu, oh ini ujian ini dari Allah supaya aku tambah baik. Oh, aku sakit ini karena ujian dari Tuhan supaya aku tambah mendekat sama Tuhan. Ini adalah hal yang keliru. Tuhan tak pernah buat saudara menderita. Tuhan tak pernah kasih masalah sama saudara dan saya. Mungkin masalah itu datang karena kita sendiri. Karena perbuatan kita. Karena kita nggak taat pada firman. Atau bisa jadi karena orang lain. Bukan karena Tuhan. Makanya jangan pernah salahkan Tuhan. Waktu ada masalah, datang sama Tuhan. Cari hamba-hamba Tuhan untuk didoakan. Untuk dibukakan kebenaran firman. Dan belajar ngikutin. Saudara. Seringkali orang banyak yang mau datang sama hamba Tuhan. Minta nasihat. Waktu dinasehati, pulang dia bersungut-sungut, enggak mau dengar, enggak mau ikutin. Apa nasihatnya begitu? Salah-salahkan lagi malah. Saudara, kita mau belajar jadi domba-domba Allah. Jadi anak-anak Tuhan. Kita percaya ada hikmat Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, ada otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Sehingga waktu dinasehati, dengar. Sekalipun mungkin yang menasehati kita masih muda, masih anak-anak. Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius, Timotius, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Saudara, makanya kita harus sadar betul. Dalam pengiringan kita, dalam kekristenan ini, saudara, kita harus menyadari bahwa bukan soal usia kita dalam pengenalan akan Tuhan. Bahkan ada yang masih muda, tapi mereka punya pengenalan luar biasa. Kita harus belajar dengar. Saya walaupun usia saya sudah lebih banyak daripada bapak rohani saya, tapi saya belajar menundukkan diri karena saya percaya ada otoritas Tuhan dalam hidupnya.
Saudara, kalau kita tidak belajar menundukkan diri, saudara, mudah kita goyah, mudah kita makin jatuh, makin terpuruk. Sangat mudah sekali, saudara. Makanya jangan pernah berpikir bahwa Allah itu yang melakukan dalam hidup kita. Nggak pernah, Alkitab mencatat, nggak pernah. Allah itu baik, Allah itu kasih yang ada. Allah nggak pernah membuat kita untuk dicobai. Dia nggak mau. Allah nggak bisa. Kalau Allah juga memberikan pencobaan dalam hidup kita, jahatnya Tuhan itu ya. Tapi Allah kita Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Dia nggak pernah buat yang jahat. Bahkan dikatakan dia merancangkan damai sejahtera buat kita semua yang percaya kepada dia. Bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita setting dalam pikiran kita bahwa waktu ada persoalan, ada penderitaan, ingat baik, itu bukan dari Allah. Bisa jadi itu karena kesalahan kita, bisa jadi karena kuasa si jahat, bisa jadi karena orang lain. Waktu kita setting bahwa Tuhan itu baik, kita akan datang sama Tuhan. Tidak peduli seberapa besar persoalan kita. Tidak peduli seberapa berat beban yang saudara pikul. Tetap datang sama Tuhan. Sebab dia baik. Jadi kalau kita dengar ada orang berkata, oh ini aku bangkrut, aku sakit keras karena Tuhan mau aku bertobat. Tuhan tidak mendatangkan itu, saudara. Tuhan mau kita sehat. Tuhan mau kita diberkati, berlimpah-limpah, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau kita sehat supaya kita menyampaikan kabar baik bagi orang lain, memberitakan Injil bagi orang lain. Oleh sebab itu, jangan pernah salahkan Tuhan ketika ada persoalan dalam hidup kita, ketika ada beban dalam hidup kita. Seringkali waktu kita bergumul, rasanya Tuhan nggak ambil-ambil, nggak tolong-tolong. Kita mulai salahkan Tuhan, aduh. Hari ini dengar baik, tetap berharap sama Tuhan. Seberapa berat bebanmu, seberapa berat persoalanmu, seberapa kacau rumah tanggamu, pokoknya apa saja, saudara, tetap datang sama Tuhan. Sebab dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan sayang sama kita. Dia mengasihi kita. Dia peduli dengan kita. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kita. Setting dalam pikiran kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Tapi dia merancangkan hal yang penuh dengan damai sejahtera, hal yang penuh dengan sukacita. Supaya kita mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, jangan pernah salahkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, tetap percaya sama Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, tetap lihat kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, poin yang keempat, ya, yang kita akan belajar hari ini, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Sudah sering kali mungkin kita dengar bahwa menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan seluruh orang Kristen mungkin sudah tahu kalimat ini. Tapi seringkali kita gagal, kita lalai untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau kita mau kuat menghadapi pencobaan, menghadapi godaan, memikul beban yang berat, saudara, jadilah pelaku firman dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Ayat 22 bilang begini, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, seringkali banyak orang cuma suka mendengar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Firman Tuhan itu banyak di kepalanya, tapi dia tidak mau lakukan. Ada orang begitu, ada saudara. Saya pernah jumpa. Oh, secara pengetahuan firman, wow, luar biasa. Tapi dalam perbuatan tidak sesuai dengan apa firman Tuhan katakan. Saudara, orang-orang yang begini akan mudah sekali goyah. Ketika ada masalah, persoalan akan mudah sekali goncang imannya. Oleh sebab itu, saudara, kita mau belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Maksudnya menjadi pelaku bagaimana? Saudara, waktu saudara dengar firman, jangan firman itu berlalu begitu saja. Renungkan dalam hati, dalam pikiran kita. Mungkin tidak semua khotbah yang kita dengar, kita bisa dengar. Mungkin hanya satu poin, tapi kalau kita renungkan baik-baik, saudara, itu menjadi kekuatan. Makanya saya ketika dengar firman, saudara, saya belajar untuk dengar, paling tidak ada satu poin yang bisa saya pegang dalam hidup ini. Kadang-kadang kan kita dengar firman, oh sudah tahu. Itu yang membuat kita kadang-kadang loss. Kita kehilangan berkat. Oleh sebab itu belajarlah. Saya belajar merendahkan hati. Siapapun yang sampaikan firman, saya belajar dengar. Mau satu ayat, satu kata saja, tapi kalau itu menguatkan, jadi rema, wah luar biasa saudara dalam hidup ini. Kita bisa lakukan itu dalam hidup ini. Kalau kita hanya jadi pendengar saja, tidak mau melakukan firman, yang rugi bukan Tuhan. Tuhan nggak rugi apa-apa, saudara. Tuhan tetap Tuhan. Saudara mau sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara mau menyembah Tuhan, dengan segenap hati atau tidak, Tuhan tetap Tuhan. Dia nggak rugi apa-apa. Tapi kalau saudara mau kuat di dalam Tuhan, saudara mau kuat ketika ada pencobaan, ketika ada pencobaan, ketika ada ujian iman, kata Yakobus, ya, jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Saudara, waktu kita mau jadi pelaku firman Tuhan, jangan pernah andalkan kekuatan kita. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, saya mau pastikan kita pasti gagal. Tapi waktu kita andalkan Roh Kudus, kita minta Dia, firman itu boleh tinggal dalam hati kita, dalam pikiran kita. Kadang-kadang satu waktu kita lupa, tapi ketika ada masalah datang, Roh Kudus itu bisa mengingatkan firman itu dalam hidup kita. Firman itu bisa menguatkan kita. Dan kita pegang itu, kita berjalan. Wow, kita akan menjadi orang yang kuat, yang luar biasa. Kita tidak akan kalah dengan persoalan. Kita tidak akan kalah dengan beban yang berat. Kalau ada firman, kalau kita menjadi pelaku firman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, dikatakan ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi saudara, orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan, dia seperti orang yang bercermin. Waktu dia bercermin, mukanya ada mungkin kotoran, dia biarkan saja dia pergi, dan kotoran itu masih ada di wajahnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saudara, jangan kita orang yang hanya mendengar, tapi belajar pelaku firman Tuhan. Waktu ada hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita, waktu firman tegur kita,
Waktu firman ajar kita, cepat kita berubah. Kita dengar firman yang disampaikan. Kadang-kadang saudara, firman itu bisa datang dari orang biasa saja. Bukan dari hamba Tuhan. Mungkin kadang-kadang dari media sosial kita baca. Tapi waktu kita baca, tiba-tiba ada kekuatan, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kita ikutin. Kita ikutin. Waktu dosa kita ditegur, kita berhenti. Jangan lagi lakukan dosa. Waktu kesalahan kita ditegur, kita berhenti. Jangan lakukan lagi kesalahan. Penting sekali menjadi pelaku firman. Nggak peduli berapa lama kita jadi orang Kristen. Berapa lama kita menjadi orang percaya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan firman yang kita dengar, percuma saja. Kalau firman itu tidak hidup dalam hati kita, percuma saja. Tapi walaupun kita baru bertobat, tapi kita sungguh-sungguh mau hidupi apa kata firman. Kitalah orang-orang yang beruntung, kata firman Tuhan. Mazmur 1 bilang orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang selalu menghasilkan buah dan buahnya tetap. Apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan. Ayat 25 tadi, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, waktu saudara jadi pelaku firman, waktu saudara dan saya tekun belajar firman supaya kita bisa lakukan, maka kita akan berbahagia. Kita akan berbahagia. Orang yang menjadi pelaku firman itu orang yang berbahagia. Dan bahagianya itu bukan sementara. Bukan semu. Tapi bahagianya itu akan sampai pada kekal. Kenapa bahagia, saudara? Karena apa? Dia tahu firman. Dia tahu ada Allah yang menyertai. Ada persoalan dianggap ini berkat. Kalau berkat yang kita terima, masakan kita harus bersedih? Masakan kita harus menyalahkan diri lagi? Masakan kita harus menderita? Tidak ada yang orang menerima berkat itu menderita, nggak ada. Waktu kita terima apa masalah pencobaan, yang kita tetap kuat di dalam firman, maka kita dikatakan orang yang berbahagia. Saudara mau jadi bahagia? Ya. Jikalau ada orang yang menganggap, jika ada seorang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mendengar, mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Pelaku firman itu, saudara, beribadah. Seringkali mungkin orang berkata, oh apalagi zaman now ya, di mana-mana ada di YouTube, ya saudara bisa lihat, oh khotbah pendeta hebat-hebat, dianggap itu beribadah. Padahal kalau kita lihat dari gereja mula-mula, saudara, ibadah itu ada persekutuan. Ada rasa saling. Ada rasa saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saudara cuma dengar khotbah dari kita cuma sepihak aja, hatinya yang khotbah itu nggak dengar, nggak kepada kita. Makanya perlu ada perkumpulan, komunitas, yaitu gereja. Saudara, kita harus beribadah, saling mengenal satu dengan yang lain.
ada pujian penyembahan, ada persekutuan, ada penyampaian firman, bersaksi. Itu ibadah, saudara. Harus ada ibadah. Orang yang melakukan firman itu pasti ibadah. Dia ibadah baik di rumahnya. Kalau kita kan ada FC di keluarga ya. Ada ibadah minggu. Ada doa malam, doa pagi. Hampir setiap hari kita ada ibadah. Makanya sering ikut ya. Supaya apa? Kita bisa menjadi pelaku firman. Orang yang pelaku firman itu dia mengekang lidahnya. Dia nggak suka gembor-gembor. Hal-hal bohong, bukan pemfitnah. Tapi dia memperkatakan hal-hal yang benar. Memperkatakan firman dalam hidupnya. Memperkatakan firman bagi orang lain. Sehingga orang itu bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga hidupnya akan bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Alkitab catat, kalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah pelaku firman, tapi mulutnya itu nggak bisa dikekang, mengucapkan hal-hal yang palsu, yang bohong, dia menipu dirinya sendiri. Kalau nipu orang lain, saudara, mungkin masih untung. Tapi kalau nipu diri sendiri, apa untungnya, saudara? Oleh sebab itu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ayat terakhir dikatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah yang mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi saudara, orang yang melakukan firman itu adalah orang yang beribadah, orang yang suka berbagi, orang yang tidak mau terlibat dalam dosa. Dia suka beribadah, bersaksi, melayani, bersekutu sesama orang percaya, lalu dia suka berbagi, memberi, dan dia tidak suka dengan dosa, dia benci dosa. Itulah pelaku firman. Jadi saudara, bagaimana agar kita kuat dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman? Ada 4 hal ya yang kita pelajari. Yang pertama yaitu menganggap pencobaan atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Sama-sama bilang, aku mau anggap pencobaan itu atau ujian itu sebagai berkat dan bukan kutuk. Ya. Yang kedua, saudara, minta hikmat dari Allah. Lewat apa? Lewat baca firman, renungkan firman, lewat gembala, bapak rohani. Hikmat itu bisa dari Allah lewat mereka. Mungkin lewat teman-teman yang seiman dengan kita, bukan dengan orang yang tidak seiman dengan kita, yang terbukti kesetiaannya ya. Lalu yang ketiga adalah memikirkan bahwa pencobaan ujian itu bukan berasal dari Allah. Jadi kita harus setting dalam pikiran kita bahwa pencobaan atau ujian yang kita alami itu bukan dari Allah. Jangan sampai kita berpikir, oh ini sakit ini karena Tuhan yang izinkan. No. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita sakit. Mungkin karena kesalahan kita salah makan, dan lain sebagainya. Sehingga penyakit itu datang. Karena dosa bisa jadi. Dan yang terakhir, saudara, kita harus ingat bahwa agar kita kuat dalam menghadapi pencobaan atau ujian iman itu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman itu ibadah, ya, menceritakan firman Tuhan, berbagi, bersekutu, bersaksi, itu ibadah. Menggunakan mulut kita untuk melakukan hal yang baik, berbicara yang baik, bukan bohong, bukan dusta. Ya. Jadi 4 hal ini penting kita supaya kita kuat dalam menghadapi cobaan. Pertama, menganggap bahwa pencobaan ujian itu
sebagai berkat. Nah, ini yang luar biasa. Bukan kutuk, minta hikmat dari Allah. Yang ketiga, memikirkan bahwa pencobaan atau ujian itu bukan berasal dari Allah. Dan yang terakhir, menjadi pelaku firman. Demikian, semoga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tetap kuat dalam segala keadaan. Amin. Ingat, menjadi pelaku firman. Mari kita siapkan hati kita berdoa buat kebenaran firman Kristus. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan melalui Kofunik. Kami menyadari bahwa ada kekuatan Kristus dalam hidup kami ketika kami melewati ujian, melewati pencobaan yang kami alami dalam hidup ini. Kami percaya Engkau tidak pernah mencobai, menguji kami melampaui kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di balik setiap masalah yang kami hadapi, ada berkat Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kami. Dan kalau ada kesalahan yang kami lakukan, kami harus menanggung konsekuensi dari kesalahan tersebut, Roh Kudus. Kami percaya juga ada kekuatan dari Tuhan memampukan setiap kami untuk menanggung dan melewati semua konsekuensi yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya oleh anugerah-Mu, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Berdoa buat Kofunik Tuhan, Kau mengurapinya, Kau memakainya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, pengenalan akan Engkau Tuhan. Dalam menggali kebenaran demi kebenaran, dalam yang melayani Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam kehidupan Kofunik, Yenis keluarga Tuhan. Kau memberkati Kofunik keluarga dengan berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah Tuhan. Pakai kehidupan Kofunik Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau terus pertajam panggilan-Mu Tuhan. Pertajam apa yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupannya. Terus Kau bawa Kofunik dalam perkara-perkara yang ajaib dan besar bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Kofunik dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.